Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari syarah qasidah Ra'iyah Khaqaniyah, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke bait yang ke-44. Di sini Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khattani radhiyallahu an, nafanallahu bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidina nasrana fid dharain, membahas mengenai persoalan idharul halqi. Al-idhar al-halqi. Al-idharul halqi, pembahasan idhar ini merupakan pembahasan idharul halqi merupakan bagian dari pembahasan bab nun sakinah dan tanwin. Kalau kita mengikuti sistematika penulisan kitab-kitab tajwid zaman sekarang. Hanya saja di sini Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani tidak merinci hukum dari nun sakinah dan tanwin dan hanya menyebutkan sebagian peringatannya saja. Namun kalau kita hanya fokus pada matan, maka kita tidak akan mendapatkan kesimpulan yang utuh. Oleh karena itu, kita langsung beri judul saja hukum nun sakinah dan tanwin. Walaupun di matan tidak dirinci satu persatu. Kenapa di sini ditulisnya hukum nun sakinah dan tanwin? Agar kita bisa lebih tepat dalam memahaminya, lebih komprehensif, lebih syamil, mutakamil. Di sini di bait yang ke-44 dan ke-45, Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani radhiyallahu anhu mengatakan berkaitan dengan huruf-huruf yang diidharkan ketika bertemu dengan nun sakinah, atau ketika nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Jadi nun sakinah dan tanwin, atau di sini nun sakinah saja, nanti tanwinnya setelah ini sebetulnya ada. Nun sakinah mesti tetap dibaca idhar, tidak boleh berubah ketika bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Tidak berubah keadaannya ketika bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Wa usmi hurufan sittatan litakhussaha. Dan aku akan menyebutkan 6 huruf karena kekhususannya biidhari nunin qablah. Kenapa mesti menyebutkan 6 huruf ini? Karena mereka ini spesial. Apa spesialnya? Nun sukun, kalau bertemu mereka, nun sukunnya tetap idhar. Itu maksudnya. Tidak boleh berubah sedikit pun suaranya. Idhar itu, ingat, adalah keadaan asal dari huruf hijaiyah. Membaca huruf dengan idhar artinya sama dengan membaca huruf hijaiyah ketika sendirian. Jadi mengucapkan anhar sama dengan ketika mengucapkan an. Nunnya itu sama, tidak berubah. Anhar, an. Minhum sama dengan min. Tidak menjadi misalnya minhum. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan min saja kan? Min. Maka minhum pun sama seperti mengucapkan min. Minhum. Min. Tidak ada perubahan sama sekali. Bi'idhari nunin qablaha abadad dahri. Disebabkan apa? Disebabkan nun sakinah apabila bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka mesti tetap dibaca idhar. Abadad dahri. Dan ketentuan ini berlaku sepanjang zaman. Selalu always. Sepanjang zaman. Apa saja huruf-hurufnya? Fahaun, wa khaun, thumma haun, wa hamzatun. Yang pertama adalah ha. Ya, beliau tidak menyebutkan berdasarkan makhraj juga. Ini hanya untuk menyesuaikan nazam. Allah Ta'ala a'lam kenapa disebutnya ha dulu baru kha, kemudian ha baru hamzah. Enggak, ha dulu baru hamzah, ha dulu baru kha. Wallahu Ta'ala a'lam. Fahaun wa khaun, thumma haun wa hamzatun. Fahaun yang pertama adalah ha, letaknya di wastul halqa. Di wastul halqa itu adalah di katup epiglotis, dekat dengan belakang lidah sedikit. Di belakang lidah sedikit. Jadi kalau antum lihat saluran tenggorokan manusia, lidah, kemudian ada katup belakang lidah. Yang dia ini fungsinya buat
ini buat apa namanya? Buat pindah rel. Buat mindahin rel makanan atau rel nafas. Itu namanya katup epiglotis. Kalau antum bernafas, maka dia akan menutup aliran makanan. Kalau antum makan, maka dia akan menutup aliran pernapasan. Ini fungsinya katup epiglotis. Makanya kalau antum lagi makan, sekaligus ngomong, bisa salah aliran. Tersedak. Kenapa? Karena katup epiglotisnya bingung. Ini kok dibuka semuanya? Ya, dibuka semuanya. Kata katup epiglotis dibuka semuanya. Ya udah dibuka semuanya akhirnya. Harusnya dia nutup saluran pernafasan. Gara-gara antum ngomong, ada makanan masuk, akhirnya dibuka. Maka masuklah makanan ke aliran pernafasan yang mengakibatkan tersedak. Itu tersedak ini kalau dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan kematian ya, hati-hati ya. Tersedak ini kalau dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena saluran pernapasan tertutup. Saluran pernapasan bisa tertutup. Ya kalau tersedaknya cuma sekadar 1 biji nasi mungkin nggak terlalu bermasalah. Ya. Tapi kalau tersedaknya misalnya daging sebesar jempol, nah ini bisa menyebabkan kematian. Hati-hati, tersedak itu bahaya. Atau misalnya kalau yang sering makan permen karet, hati-hati juga. Ya. Hati-hati. Selalu hati-hati. Kan hati-hati nggak hati-hati juga kalau kata Allah tersedak mah tersedak. Ya bukan begitu. Hati-hati itu adalah ikhtiar. Ya. Naik motor di jalan hati-hati. Hati-hati nggak hati-hati juga kalau udah waktu kecelakaan. Bukan berarti kemudian kita jadi ugal-ugalan kan? Ya. Hati-hati. Jadi kalau nyambung ke sininya mungkin ya di sekitar jakun, tapi bukan di sini ya, bukan di sininya wastul halak. Wastul halak itu di ujung katupnya, bukan di pangkal katupnya. Kan katupnya begini tuh. Ya, bukan di sininya, bukan di yang nonjol ke jakunnya itu tulangnya, tapi ke atasnya, ujung katup epiglotisnya. Kalau bagian sekitar jakun sini itu bagian pita suara, Itu ha dan ain di situ, kemudian kha di atasnya sedikit. Jadi makhraj halak itu makhraj yang sangat kecil sebetulnya. Ruangannya itu enggak, bahkan mungkin sepanjang dibandingkan panjang lidah kita, lebih panjang lidah kita. Panjangnya makhraj halak itu. Dempet-dempet gitu, deket-deket. Antara si aqsal halq dengan wastul halq dengan adnal halq itu nggak jauh jarak, paling segini. Kalau misalnya di sini kalau misalnya ini adalah pita suara, sini pita suara, kemudian paling segini. Bagi 3. Sini bagi 3. Jadi dekat-dekat sekali. Makanya hati-hati. Tidak heran kalau banyak orang yang masih keliru. Ha jadi ha jadi ha jadi kha. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dekat, pindah sedikit langsung berubah. Makanya hati-hati. Hati-hati. Gara-gara ejaan zaman dulu Ahmad ada K atau ada C-nya, jadinya kalau nyebut nama Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Jawa Muhammad. Masih ada yang baca Muhammad ya. Sebagian, tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang ya. Ini zaman dulu ya. Misalnya Al-Fatihah aja jadi Al-Fatihah gitu. Atau misalnya alam rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu ada, benar ada gitu, mengucapkan seperti itu. Kemudian kha di atasnya sedikit. Jadi segini dibagi 3 kurang lebih. Segini dibagi 3 kha. Katup epiglotis di atasnya sedikit. Katup epiglotis di atas sedikit. Kalau lidah itu seperti ini lidah. Katup epiglotis kan gini. Kalau dia di sini. Kha dan ghain di akar lidah. Ada sebagian orang yang gambarnya benar tapi panahnya keliru. Disebar lagi. Ya. Jadi aqsal halaknya di bawah banget, nggak tahu di mana itu. Kemudian wastul halaknya di pita suara. Kemudian adnal halaknya di katup epiglotis. Kemudian akar lidahnya dijadikan makhraj qaf. Akar lidahnya dijadikan makhraj qaf. Dilak-lakan. Ini keliru ya. Jadi kalau ada nemu gambar-gambar di Facebook, WhatsApp disebar, ini harus kritis. Harus kritis. Apalagi grup WhatsApp keluarga ya. Sumber hoax terbesar. Tsumma haun wa hamzatun.
Ha dan hamzah di apa pita suara tepatnya. Ya kurang lebih sekitar jatun lah. Saya juga nggak tahu tepatnya karena belum pernah meneliti langsung pakai mikro kamera. Kalau ada yang keluarganya dokter punya mikro kamera nggak? Abrar mana? Iya. Punya mikro kamera nggak? Orang tuanya. Kalau punya, coba mikro kamera. Ya, pakai biasanya sih dokter THT yang punya mikro kamera. Dokter THT itu pasti punya mikro kamera karena ya emang itu tugasnya ngeliatin ada apa gitu kan, saluran-saluran tenggorokan. Nah, itu pakai mikro kamera bisa kelihatan ya. Nanti dilihat di komputer. Bisa dipoto. Ada yang biasa hitam putih, kalau yang canggih bisa berwarna, bahkan bisa dibuat animasi. Begitu ya. Wa ainun wa ghainun. Ini urutannya memang tidak berdasarkan makhraj ya. Ha kha ha hamzah ini satu makhraj, ain ghain. Jadi kesamaan hurufnya ini. Ha kha kan sama hurufnya, mirip bentuknya. Ain sama dengan ha, ghain sama dengan kha. Ain sama dengan ha, ghain sama dengan kha. Laisa qauliya bin nukri, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada yang mengingkari pendapatku. Artinya apa? Artinya ini adalah ijma'. Ini adalah ijma'. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Namun ada catatan. Ada catatan. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Madinah ternyata mengikhfakan ghainan kha. Jadi di sini maksudnya tidak ada yang mengingkari pendapatku ini berarti secara umum, bukan seluruhnya benar-benar. Jadi tidak sampai derajat atau maksudnya tidak ada yang mengingkari adalah dari qiraah sab'ah. Dan ingat di zaman beliau yang baru disepakati hanya 7 qiraat. 3 qiraat tambahan itu benar-benar diakui keberadaannya setelah Ibnu Jazari berulang kali menulis kitab. Bukan cuma satu kitab. Jadi Ibnu Jazari ini berulang kali menulis kitab menunjukkan bahwa yang 3 ini sama dengan yang 7. Yang 3 ini sama dengan yang 7. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sampai akhirnya diterima oleh orang-orang. Ya sebelumnya sama. Yang 3 ini masih beda pendapat. Terus kalaupun 3, 3-nya yang mana di zaman itu masih berbeda pendapat. Ada yang nambahinnya ini, ada yang nambahinnya itu, ada yang nambahinnya itu. Makanya ada kitab qiraat yang berisi 50 qiraat. Yang 7 disepakati, yang 43 ini yang berbeda pendapat. Jadi milihnya beda-beda tuh. Kemudian yang dipilih oleh Imam Ibnu Jazari itu yang pada akhirnya diakui oleh seluruh ulama kaum muslimin. Dan qiraat yang membaca kha dan ghain di mana nun sakinah dan tanwin ketika bertemu dengan keduanya diikhfakan itu bukan qiraah sab'ah, tapi qiraah asyrah yang dikenalkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, yakni bacaan Abu Ja'far Ibn al-Qa'qa' al-Madani. Bukan bacaan yang qiraah 7. Jadi tidak keliru juga beliau mengatakan laisa qauliya bin nukri, karena dalam sab'ah tidak ada yang mengikhfakan, tidak ada yang mengidghamkan nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf halaq. Oleh karena keenam huruf ini keluarnya dari halaq, maka izhar yang terjadi pada nun sakinah dan juga tanwin disebut dengan al-izharul halqi. Al-izharul halqi. Untuk apa disebut izharul halqi? Untuk membedakan dengan al-izharus syafawi. An-Nadhim, nah kan jadi bisa langsung diedit kalau ada kurang. An-Nadhim menyebutkan salah satu hukum dalam bab nun sakinah dan tanwin, yakni al-izharul halqi. Sedangkan hukum nun sakinah dan tanwin sendiri terbagi menjadi 4 menurut pembagian yang populer. Ada yang bagi menjadi 3, ada yang bagi menjadi 4, ada yang bagi menjadi 5. Yang populer dibagi menjadi 4, izhar, idgham, qalab, ikhfa. Yang bagi jadi 3, izhar, idgham, ikhfa. Yang bagi jadi 5, izhar, idgham bi gunah, idgham bila gunah, qalab, ikhfa. Jadi ada yang membagi menjadi 3, ada yang bagi menjadi 4, ada yang bagi jadi 5. Tapi isinya itu juga. Eta-eta keneh. Ya. Nggak berubah. Isinya itu juga. Cuma masalah pembagiannya saja. Al-izharul halqi artinya apa? Yakni membaca atau mengucapkan nun sakinah dan tanwin dengan jelas tanpa disertai gunah tambahan. Yang pertama, berarti tidak dilama-lamakan. Yang namanya izhar mau di tengah mau di akhir sama.
Rabbil alamin. Itu tidak guna tambahan. Jangan kemudian ditambahkan al-alamin. Kenapa ditambahin? Nggak ada alasannya. Tidak ada alasan untuk ditambahkan. Juga tanpa menyamarkannya. An'amta, jangan dibaca an'amta. An'amta. Wanhar. Bukan wanhar. Fasayunghidun. Bukan fasayun. Tidak disamarkan. Tepat dari makhrajnya, tidak bergeser. Nunnya. Sempurna sifatnya. Serta tanpa jeda di antaranya dengan huruf berikutnya. Wanhar. Itu seperti ada saktah, jeda. Dan juga tidak dipantulkan kalau mau ditambahkan. Intinya sempurna sifatnya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada orang membaca misalnya ana. Berarti ini tidak sempurna sifatnya. Ana anta, wana. Ya. Dengan kata lain, izhar artinya membaca sebuah huruf sebagaimana membacanya saat ia sendirian. Tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Ini inti dari izhar. Inti dari izhar adalah ini. Dengan kata lain, izhar artinya membaca sebuah huruf sebagaimana membaca saat ia sendirian. An. Nun sakinah dan tanwin dibaca dengan jelas atau izhar bila berhadapan dengan huruf-huruf halqiyah. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 6. Ya, makanya disebut dengan al-izharul halqi. Misalnya yang bertemu dengan nun. Man aman. Jadi antara nun di man dan nun di aman harus sama. Man aman. Tidak man aman. Atau man aman. Tidak ada perbedaan antara nun yang pertama dengan nun yang kedua. Man aman. Silakan. Contoh yang tanwin. Kafarin athim. Nun lagi bertemu dengan ha. Minhad. Hati-hati juga tergesa-gesa. Minhad. Minhad. Qaumin had. An'amt. Sami'un alim. Di sini hati-hati, ain ya rentan sekali. Sami'un alim, sami'un alim, atau misalnya menjadi sami'un alim karena keburu-buru. Sami'un alim keburu-buru, atau mantul sami'un a. Hati-hati. Berikutnya wanhar. Silakan. Alimun hakim. Fasayunghidun. Ma'an ghadaqa. Ini yang panjang mimnya, bukan ma'an. Tidak dipanjangkan. Min khair. Karratun khasirah. An-Nadhim mengatakan bahwa tidak ada yang mengingkari pendapat ini. Ini apabila ditinjau dari 7 qiraat. Sab'ah. Ya, di zaman beliau yang disepakati baru 7. Sampai zamannya Ibnul Jazari. Jadi dari zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in sampai zaman Ibnul Jazari di abad ke-8, orang-orang baru sepakat 7 qiraat. Baru di abad ke-8 dipopulerkan oleh Al-Imam Al-Jazari membuktikan secara ilmiah bahwa qiraat yang 3 sama kedudukannya dengan yang 7. Jadi sekitar dari abad ke-3 ke abad ke-8, sekitar 500 tahun. 500 tahun berarti perjalanan
menuju disepakatinya qiraat yang 3 itu. 500 tahun. Kemudian dari abad ke-8, 500 tahun kemudian sampai 1300 nggak ada perubahan. Bahkan sampai sekarang 1400 nggak ada perubahan. Jadi qiraat 7 ini bertahan selama 500 tahun. Kemudian baru 500 kemudian ditambahkan qiraat 3. Qiraat 3 ini bukan berarti sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada. Cuma yang 3-nya ini para ulama beda-beda. Ada yang nambahinnya 3, ada yang nambahinnya 4, ada yang nambahinnya 5. Itu pun beda-beda. 3-nya siapa aja, 4-nya siapa aja, 5-nya siapa-siapa. Bahkan ada yang sampai 50. Namun, apabila ditinjau dari qiraat 10, ya, qiraat 10 yang telah disepakati para ulama, maka terdapat perbedaan pendapat pada huruf ghain dan kha. Sebagian ulama memasukkan hukum huruf kha dan ghain ke dalam hukum huruf-huruf lisan. Sehingga pada saat nun atau tanwin bertemu dengan kedua huruf ini, maka nun sakinah atau tanwin diikhfakan dan tidak diidharkan. Diikhfakan dan tidak diidharkan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abu Ja'far ibn al-Qaqqa' al-Madani. Abu Ja'far ibn al-Qaqqa' al-Madani. Salah seorang qari dari qiraat al-Ashr, qiraah 10. Dan beliau menyandarkan bacaannya kepada masyarakat, sebagian masyarakat Madinah yang memang ketika dalam percakapan sehari-hari membaca dengan ikhfa. Dan mereka ternyata membaca kepada Nabi seperti itu. Dan Nabi tidak menyalahkannya. Jadi ini salah satu dialek dari dialek-dialek Arab. Mereka mengikhfakan nun sakinah bertemu dengan kha dan ghain. Ketika mereka membaca kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkannya, Nabi membiarkan, Nabi mendiamkan, berarti itu adalah Al-Quran. Maka berarti itu adalah bagian dari salah satu huruf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami idhar, dan sebagaimana telah dibahas, hukum asal semua huruf hijaiyah adalah idhar. Jadi kalau kita misalnya melihat huruf kemudian tidak menemukan hukumnya apa, ini huruf hukumnya apa ya? Sudah pasti idhar. Atau baca saja dengan idhar. Kalau kita bingung dia hukumnya apa ya? Bacanya bagaimana? Kalau kita tidak tahu langsung saja diidharkan. Jadi kalau kita tidak tahu huruf ini dibaca dengan hukum apa, maka kembalikan saja ke asalnya. Yakni al-idhar. Dipahami? Kalau yang udah khatam Tufah sama Jajariyah, ya insya Allah ini cuma ngulang. Apa ini, pelajaran apa ini ya? Pelajaran ngulang-ngulang doang. Tapi kalau yang baru, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan. Kalau masih belum paham, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pemahaman kepada kita sekalian dan juga memberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Terutama yang di Zoom, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian selain idhar, sebagaimana tadi disebutkan, bahwa nun sukun sebetulnya yang tepat secara bahasa nun sakinah. Orang Indonesia nyebutnya nun sukun atau nun mati. Nggak apa-apa, itu jadi bahasa Indonesia berarti. Nun sakinah dan juga tanwin itu tidak hanya bisa dibaca idhar, kan cuma 6 huruf yang ketika nun sakinah bertemu dengan mereka dia dibaca idhar. Terus kalau dengan huruf yang lain bagaimana? Maka nun sakinah kadang juga dibaca idgham. Kapan nun sakinah dibaca idgham? Ketika bertemu dengan 6 huruf yang terkumpul dalam kata yarmuluna atau yarmaluna, sebagian ulama bacanya ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Sebagian ulama baca yarmaluna, yarmuluna, yarmiluna. 3 bacaan. Kalau kata Syekh Muhammad Jum'an Al-Yamani dibaca dengan 3 bacaan. Yarmaluna, yarmuluna, yarmiluna. Cuma yang paling tepat secara kaidah yarmuluna. Yang paling fasih. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Sebagaimana telah sahih riwayah ini menurut para ulama ahli qiraat. Kecuali perbedaan pendapatnya di rinciannya. Apakah mereka diidghamkan dengan gunnah atau mereka diidghamkan tanpa gunnah? Disinilah perbedaan pendapat para ulama ahli qiraat.
Apabila dilihat dari sisi ada atau tidak adanya gunnah, maka idgham pada nun sakinah dan tanwin terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ada yang membaca semuanya dengan gunnah. Semuanya harus pakai gunnah. Yarmuluna pakai gunnah semua. Ada yang membaca lebih banyak bila gunnahnya daripada bi gunnahnya. Adapun dalam riwayat Hafs, maka idgham pada nun sakinah dan tanwin terjadi bi gunnah pada yanmu dan bila gunnah pada lamra. Wabil khusus dalam jalur asy-Syatibiyah. Dalam jalur yang lain lamra pun digunnahkan. Di sini dapat kita lihat idgham bi gunnah terjadi pada nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan nun, nun bertemu dengan waw, dan nun bertemu dengan mim. Yang kita singkat menjadi yanmu. Kalau di sini waw dulu, yanum berarti ya. Yanmu, ya, nun, mim, waw, yanmu. Apabila kita melihat dari sisi kamil atau nakisnya, maka ternyata idgham pada ya dan juga pada waw itu nakis. Terus kenapa ada gunnahnya? Ya karena nakis itulah ada gunnahnya. Maksudnya bagaimana? Idgham nakis adalah memasukkan nun ke dalam ya dengan masih menyisakan sebagian sifat nun. Jadi makhrajnya sudah di ya. Makhrajnya sudah di ya. Famai. Jelas ya-nya. Makhrajnya sudah di ya. Sifat-sifat iya-nya pun sudah teramalkan. Sifat-sifat iya-nya dari jaharnya, rikhwahnya sudah ada. Linnya sudah ada. Famai. Tinggal ditambah gunnah yang masih tersisa dari huruf nun. Apa itu makhraj khayshumnya? Seluruh makhraj mulutnya sudah menjadi ya, tapi makhraj khayshumnya nggak bisa diidghamkan. Makanya digabung suaranya menjadi famai. Mulutnya sempurna, gunnahnya sempurna. Famai. Ada dua-duanya. Bukan salah satunya saja. Famai. Ini bila gunnah. Famai itu ikhfa. Ya, jadi jangan sampai keliru. Famai. Ada dua-duanya. Ada di rongga hidung, ada juga di rongga mulut. Famai ya'mal. Silakan. Ini masih banyak yang bila gunnah kedengarannya. Famai ya'mal. Dan yang namanya gunnah, bi gunnah, hukum bacaan Al-Quran yang mengandung gunnah, maka gunnahnya mesti disempurnakan, salah satunya dengan cara dipanjangkan suaranya. Apabila tanwin contohnya khairan yarah. Silakan. Jadi bukan khairai atau khairan, tapi menggabungkan keduanya. Khairan yarah. Begitu pula ketika bertemu dengan waw. Begitu pula ketika bertemu dengan waw. Maka makhraj mulut sudah sempurna di waw. Miu, au. Tapi makhraj khayshumnya masih sempurna. Miu. Ada dua-duanya. Bukan miu. Hidungnya nggak ada. Juga bukan wawnya nggak ada. Wali. Silakan. Syai'in wakil. Jadi mereka dibaca bil gunnah karena idghamnya naqis.
Adapun ketika bertemu nun dan mim, maka idghamnya kamil. Kok sama-sama bi gunnah sih? Karena di sini gunnahnya disebabkan oleh huruf yang kedua, yakni huruf gunnah. Idgham kamil, konsep sederhananya bagaimana? Menghapus huruf pertama dan mentasydid huruf kedua. Menghapus huruf pertama, mentasydid huruf kedua. Ini sama-sama. Berarti suara nunnya sudah hilang nih. Suara tanwin nun, suara nun di min, suara nun di khairun sudah hilang semuanya. Kemudian huruf keduanya ditasydid, nunnya ditasydid, mimnya juga ditasydid. Oleh karena itu, karena nun dan mimnya sudah bertasydid, maka berarti mereka mengandung gunnah yang sempurna. Jadi gunnahnya kalau yang nakis berasal dari nun sakinah dan tanwinnya, kalau yang kamil gunnahnya berasal dari huruf keduanya. Prakteknya sama-sama bil gunnah, sama-sama dipanjangkan, hanya sebab gunnahnya saat yang berbeda. Maka di sini kita baca walan nusyrik. Silakan. Syai'in nukur mimmal khairum min. Adapun menurut qiraah Hamzah, maka di sini semuanya idgham kamil sehingga dia dibaca idgham bila gunnah. Faman ya'mal khairan yarah min wali syai'in wakil. Wailul likulli mazlumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah. Ini misalnya dalam qiraah Imam Hamzah. Kemudian bagian kedua adalah bila gunnah. Apa artinya bila gunnah? Tanpa gunnah. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, yang bila gunnah pakai gunnah nggak bacanya? Kan udah jelas, tanpa gunnah. Bi gunnah dengan gunnah. Bila gunnah tanpa gunnah. Di sini semuanya idgham kamil. Di sini semuanya idgham kamil, masuknya sempurna sehingga nunnya sudah tidak dianggap min ladun, maka dia seperti membaca min ladun tanpa nun. Ingat konsep idgham kamil, huruf pertama dihilangkan, huruf kedua ditasydidkan. Min ladun. Silakan. Kemudian kalau yang tanwin, contohnya fitnatan, ketemu lahum, dibaca fitnatan lahum mir rabbihim. Kemudian ghafurun bertemu rahim jadi ghafurur rahim. Dipahami idgham? Bi gunnah bila gunnah, nakis kamil sudah dibahas. Jadi ini kenapa kok singkat? Ya karena memang sebagian besar pembahasannya sudah dibahas di bab sebelumnya. Setelah idgham sudah dibahas. Betul. Atau dapat kita katakan untuk kha dan ghain, ini jazrul lisan, walaupun dia secara fisiknya lisan, tapi kedudukannya masih termasuk ke dalam halqa. Wilayahnya itu masih wilayah halqa. Jadi wilayah halq itu bagian atasnya plus bagian bawahnya, kan rongga tenggorokan. Jazrul lisannya masih wilayah halqa, lak-lakannya masih wilayah halqa. Fisiknya lisan, tapi masuknya wilayah halqa. Sama seperti Depok. Depok itu budayanya Betawi. Tapi secara administrasi masuknya Jawa Barat. Tapi ada nggak orang Depok yang bisa Sunda? Ajib kalau ada. Jarang orang Depok bisa Sunda. Bahkan mungkin nggak ada Depok asli bisa Sunda. Padahal Jawa Barat.
Ya, ajib kalau ada Depok, kalau ada orang Depok asli bisa bahasa Sunda halus itu ajib itu. Ajib itu. Mana ada orang Depok asli ngomong bahasa Sunda? Di Depok yang ngomong bahasa Sunda, orang Sukabumi, orang Cianjur, orang Tasik, orang Garut, orang Bandung, yang tinggal di Depok, mereka bahasa Sunda. Tapi kalau Depok asli, nggak ada yang bahasa Sunda. Bahasa Betawi semuanya. Nah, ini mirip dengan kondisinya kha dan ghain. Yang jadi masalah, bagaimana menyikapi orang-orang Depok? Apakah dengan hukum Betawi atau dengan hukum Sunda? Ya. Hukum Betawi dengan hukum Sunda. Maka di sini ada yang formal. Kalau formal berarti hukumnya hukum administratif. Ya mereka tetap Jawa Barat. Kalau ada apa-apa, minta bantuannya jangan ke Jakarta. Jangan ke Pak Anies. Ke Ridwan Kamil. Ngadunya jangan ke Pak Anies, tapi ke Ridwan Kamil. Ya, jangan sampai orang Depok ada masalah di Depok, ngadunya ke Pak Anies, nggak nyambung. Kalau ada masalah di Depok, ada apa-apa di Depok, wali kotanya nggak bisa ngurus, maka berarti ngadunya ke Ridwan Kamil. Begitu kan? Tapi sebagian ulama berpendapat nggak begitu. Walaupun administrasinya itu di Depok, tapi secara sikap tetap kita harus menyikapi mereka seperti orang-orang Betawi yang lain. Itulah pendapatnya Abu Ja'far. Jadi walaupun kha dan ghain, dia tetap masuk wilayah halaq, tapi hukumnya tetap hukum lisan. Menyikapi seperti menyikapi lisan. Karena aslinya memang dia di lisan, jadrul lisan, begitu, ya. Itu analoginya lah. Mudah-mudahan bisa lebih membuat kita paham. Ada yang tanyakan? Izhar dan juga idgham. Kita lanjutkan yang ketiga, al-qalb atau iqlab. Menurut kebanyakan ulama, bahasa yang tepat adalah qalb, walaupun sebagian ulama berpendapat iqlab juga fasih. Sebagian ulama berpendapat iqlab juga fasih. Lawang yang pakai kata iqlab adalah para ulama qiraat dan juga para ulama bahasa Arab katanya. Maka tidak masalah menggunakan kata iqlab. Cuma memang kalau kita menggunakan kata iqlab, jadi bingung menentukan asal katanya. Asal katanya apa? Aqlaba. Aqlaba itu nggak ada dalam bahasa Arab nantinya. Begitu. Ya. Yang adanya qalab. Qalbun. Maka tetap kalau dari sisi sudut pandang bahasa memang agak sulit untuk mengatakan iqlab ini bahasa yang benar-benar fasih. Walaupun secara bentuknya iqlab memang digunakan oleh orang-orang Arab. Tapi kalau kita lihat akar katanya ini nanti sulit. Sedangkan qalb jelas akar katanya dari mana, ya. Sehingga dia bisa lebih mudah kalau kita masukkan ke dalam kaidah bahasa. Apapun istilahnya, baik qalb ataupun iqlab, intinya sama. Apa itu? Mengubah suara nun menjadi suara mim. Mengubah suara nun menjadi suara mim. Jadi mengubahnya bukan tulisannya, maka di sini saya perjelas. Mengubah suara nun menjadi suara mim. Jadi lafdhon, kalau dalam bahasa Arabnya lafdhon la khatton. Tahwilun nunil mim lafdhon la khatton. Mengubah nun menjadi mim secara lafaz, bukan secara tulisan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia enaknya mengubah suara nun menjadi suara mim. Dengan menyertakan sifat gunnahnya dan sedikit menyamarkan suara mim. Dengan menyempurnakan gunnah dan sedikit menyamarkan suara mim. Menurut kebanyakan ulama ya, tapi menurut sebagian ulama tidak perlu disamarkan. Saat bertemu dengan apa? Saat bertemu dengan huruf ba. Secara bahasa, qalb artinya membalik atau at-tahwil yang bermakna mengubah. Mengubah apa? Mengubah suara nun menjadi suara mim. Jadi di sini aslinya min ketemu ba'di, maka suara nunnya berubah menjadi suara mim, mim. Idhar atau ikhfa, maka di sini kembali ke hukum ikhfa syafawi yang telah dibahas. Para ulama berbeda pendapat, apakah ketika suara mim, suara nun telah berubah menjadi mim ini mimnya idhar atau mimnya ikhfa? Maka hukumnya sama seperti
ikhfa syafawi. Kebanyakan ulama mengatakan sambil diizharkan, sebagian ulama mengatakan kebanyakan ulama mengatakan sambil diikhfakan, sebagian ulama mengatakan cukup diizharkan mim ba'd. Mim ba'd. Tapi kebanyakan ulama mengatakan mim ba'd. Silakan. Amburik. Ambihum. Sami'un basir. Jazaan bima syai'in basir. Seperti itu. Sebagaimana ikhfa syafawi, dalam iqlab atau dalam qalb juga terjadi perbedaan pendapat bagaimana cara mengikhfakannya. Apakah dengan merapatkan bibir secara lunak atau dengan memberikan atau menyisakan celah. Bilintibaqis syafatain atau dengan bitarkil furjah. Di mana kebanyakan ulama mengamalkan bilintibaqis syafatain dengan merapatkan bibir secara lunak, bukan dengan bitarkil furjah, bukan dengan menyisakan celah. Intinya pembahasan qalb pada akhirnya kembali kepada pembahasan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena pada akhirnya yang bertemu dengan ba bukanlah nun, tapi mim. Makanya hukumnya sama dengan hukum ikhfa syafawi. Perbedaan cara membacanya pun, perbedaan pendapat cara membaca pun sama dengan perbedaan pendapat yang telah kita bahas dalam ikhfa syafawi. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat dalam sakin dan tanwin, sisanya berarti selain huruf halaq, selain yarmuluna, selain huruf ba, maka sisanya diikhfakan. Kenapa diikhfakan? Apa sebab ikhfanya? Karena nun bertemu dengan huruf-huruf yang dari sisi makhrajnya berdekatan, tapi tidak terlalu dekat. Jauh juga, tapi tidak terlalu jauh. Jadi ini huruf-huruf pertengahan. Huruf ikhfa ini huruf pertengahan. Kalau bertemu dengan huruf halaq, ini huruf-huruf yang jauh, taba'ud. Kalau bertemu dengan yarmuluna, ini huruf-huruf yang taqarub. Tapi kalau bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ini huruf-huruf yang sedang, dekat tapi tidak terlalu dekat. Maka dia diikhfakan di antara izhar dan idgham. Apa itu ikhfa? Yakni menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin dengan cara at-tahyiatul fam. Dengan cara tahyiatul fam, mempersiapkan mulut atau lidah kita pada makhraj huruf yang kedua. Atau istilahnya tahyiatul fam, at-tahyiyah. Tahyiyah itu apa? Mempersiapkan. Apa yang dipersiapkannya? Fam. Fam itu mulut. Ya, maksudnya apa? Maksudnya lidah. Lidah dan mulut sekaligus ya. Tahyiatul fam fi makhrajit tsaniyah, fi makhraj al-harf ats-tsani. Mempersiapkan mulut atau lidah kita pada makhraj huruf yang kedua. Jadi misalnya di sini contohnya, nun bertemu dengan shad, maka mulut kita sudah mempersiapkan suara huruf shad. Kalau suaranya nun man, maka kita tidak seperti itu. Kita sudah mempersiapkan makhraj dan sifat shad dari sifat tafkhim tarkiknya os. Ketemu nun sebelumnya mau, mansura, seperti itu. Lain halnya kalau misalnya bertemu dengan sin, al-insan. Jangan dibaca al-insan. Kalau bacanya al-il berarti al-insun. Makanya kalau Syekh Mahmud Zurainah Al-Misri menggambarkan antara suara ikhfa dengan suara huruf setelahnya ini ibarat cermin. Antara suara ikhfa dengan suara huruf setelahnya ini ibarat cermin. Jadi ketika kita mengucapkan suara ikhfa ini sudah terbayang huruf apa yang akan keluar setelahnya. Ketika kita mengucapkan suara ikhfa sudah terbayang akan mengucapkan apa huruf sebelumnya.
al-afa, min akaf, min aqaf. Jadi sudah terbayang setelahnya huruf apa? Misalnya birihil sorsor atau langsung dzal kebayang tunzirhum. Azizul dzuntiqam wal untha ma'an thajjaja. Jadi suaranya kalau digambarkan dalam bahasa Indonesia kayak gimana? Agak sulit padanannya. Enggak jadi enggak jadi enggak jadi apa lagi? Ya pokoknya suaranya itu suara antara nun dengan huruf setelahnya. Yang paling mirip dengan bahasa Indonesia mungkin nun bertemu dengan kaf. Ini sangat menyerupai suara eng. Minkum. Minkum. Ketika bertemu dengan qaf, suaranya mirip kaf, tapi tebal. Min qablik. Ketebalannya bagaimana? Sama dengan qafnya. Karena ingat, seperti cermin. Min qablik. Jadi, ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan kaf dan qaf, langsung makhrajnya terkunci sempurna. Langsung makhrajnya terkunci sempurna. Kenapa? Karena jauhnya makhraj mereka. Disebut ikhfa ab'ad. Semakin dekat makhraj nun dengan huruf-huruf ikhfa, maka persiapan makhrajnya menjadi semakin longgar. Semakin jauh, semakin rapat persiapan makhrajnya, semakin dekat maka semakin longgar. Oleh karena itu, ketika nun sakinah dan juga tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang sangat dekat, istilahnya aqrab, yakni 3 huruf, ta, dal, to, maka persiapannya menjadi lebih longgar, tidak sebagaimana huruf-huruf yang lain. Antum. Enggak ditempelkan kuat-kuat, antum. Kenapa? Karena kalau nempel jadinya idhar. Antum. Kenapa jadinya idhar? Karena makhrajnya berdekatan. Kalaupun kita niatnya nempelin di ta, tapi tetap tersentuh makhraj nunnya tuh. Antum. Andada. Jadinya idhar. Padahal semakin dekat jarak huruf harus semakin ikhfa. Semakin dekat jarak huruf harus semakin ikhfa. Maka ketika bertemu dengan ta, dal, dan to, wajib sangat ikhfa. Antum, kuntum, andada, antabaqa. Tapi semakin jauh, maka semakin kuat kunciannya. Kenapa? Karena semakin jauh, semakin dekat dengan idhar. Nun kalau ketemu huruf yang jauh diidharkan atau diikhfakan? Diidharkan atau diidghamkan? Diidharkan kan? Anhar, wanhar. Maka demikianlah makhraj mengunci dengan sempurna ketika bertemu dengan kaf dan qaf. Karena konsep idharnya sudah terbawa. Min qablik, minkum. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Ini berkaitan dengan al-ikhfa atau dikenal juga dengan al-ikhfa al-haqiqi. Kenapa disebut ikhfa hakiki? Karena ikhfanya lebih tampak, terrealisasi dibandingkan dengan ikhfa syafawi. Bahkan di sini ikhfanya sangat terrealisasi sampai bisa dibagi 3. Saking kuatnya ikhfanya. Ini berkaitan dengan hukum nun sakinah dan tanwin secara ringkas. Tapi mudah-mudahan memberikan gambaran yang utuh berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Sampai di sini, apakah ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bait ke-46 dan bait ke-47. Al-Imam Abu Muzahim Al-Khattani radhiyallahu anhu mengatakan, "Fahadhi huruful halqi yakhfa bayanuha." Huruf-huruf halq ini ternyata punya sifat khafa, kata beliau. Yang kejelasannya kadang menjadi samar. Fadunaka bayinha wala ta'siyan amri. Maka hendaknya engkau memperjelas pengucapan huruf-huruf tersebut dan janganlah engkau mendurhakai perintahku. Wabil khusus huruf
ha. Ini yang disepakati oleh para ulama punya sifat khafa. Yang lain kalau menurut Al-Imam Al-Khani punya juga khafa, cuma mungkin tidak sekuat huruf ha. Yang lain juga kadang ternyata bisa tersembunyi ini, hamzah. Kadang bisa menjadi apa? Bisa menjadi tashil. Kalau hamzah memang bukan jadi khafa biasanya ya. Jadi tashil. Misalnya idza jaa sering dibaca jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa khafa. Jadi tersembunyi jadi begitu. Padahal mestinya dia dikuatkan, dijelaskan, diizharkan atau ditahqiq. Idza jaa bukan jaa. Begitu misalnya wa ma huwa bimuzahzihihi. Banyak yang sering membaca ha dan ha-nya ini bertumpuk-tumpuk. Wa ma huwa bimuzahzih. Bisa jadi ha jadi ha jadi ha. Bimuzahzihihi minal adzab. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Ya kan? Jangan sampai terbaca wa ma huwa bimuzahzihi. Nah, ini hati-hati. Harus diperjelas. Harus diperjelas. Sabbihhu. Sabbihhu. Ya kan? Kalau wakaf bagaimana? Sabbih. Ngapain juga wakaf di tempat-tempat yang susah gitu. Kalau ujian bisa jadi. Wala tashdudin nun allati yudhirunaha kaqaulika min khailin nada suratil hasyri. Ini kalau yang bait 46 peringatan agar memperjelas huruf-huruf halaqnya. Kalau bait ke-47 peringatan agar nun idhar jangan diidghamkan. Nun idhar jangan diidghamkan. Atau jangan digunakan kelamaan, terlalu lama ya di sininya. Wala tasdudin nun. Jadi jangan mentasdid nun. Berarti di sini jangan dilama-lamakan. Jangan dilama-lamakan nunnya. Misalnya ada orang yang baca min khailin, jangan sampai terbaca min khail. Begitu. Kan banyak ya. Mim juga sama berarti. Alam tara kaifa. Banyak. Ya. Atau misalnya apa? Ma'an ghadaqa. Atau misalnya ghutha'an ahwa. Itu tidak tepat. Bacaan-bacaan seperti tidak tepat. Kenapa? Karena huruf-huruf yang mesti dibaca idhar tidak boleh ditambah sifatnya, tidak boleh dikurangi sifatnya. Jadi dalam bait ini An-Nadhim menjelaskan beberapa keliruan dalam pengucapan al-idharul halqi. Pertama, mengikhfakan nun sakinah atau tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf halaq, atau mengkhafa'kan huruf-huruf halaqnya itu sendiri. Yang kedua adalah mentasydidkannya, yakni menambah kadar panjang gunah pada saat semestinya ia dibaca idhar, seperti pada Quran surat Al-Hasyr ayat ke-6 berikut. Di sini ada lafaz min khail. Min khailin wala rikab. Jadi jangan sampai terbaca min khail. Min khail. Ya. Jangan sampai terbaca apa? Jangan sampai terbaca min khailin wala rikab. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penjelasan dari bait ke-46 dan 47. Dipahami? Bait 48. Hukum tanwin. Terus gimana kalau tanwin? Maka Imam Al-Haqqani radhiyallahu anhu mengatakan wa idharuka tanwina fahuwa qiyasuha. Faqisu 'alaiha fuzdabil kamil. Jadi yang namanya tanwin itu kias analogi dari nun. Sama saja hukumnya. Hukum tanwin itu sama dengan hukum nun. Kenapa sama dengan hukum nun? Karena suaranya sama-sama nun sakinah. Jadi, dalam pelafalan Al-Quran yang menjadi patokan terjadinya hukum adalah suara. Bukan khat, bukan tulisannya. Lafaz.
bukan khotnya. Tanwin nggak ada khotnya, nggak ada rosemnya. Tapi karena suaranya suara nun, maka hukumnya hukum nun. Begitu pula iqlab. Iqlab ini khotnya nun. Tapi suaranya mim. Maka hukumnya hukum nun atau hukum mim? Hukum mim sebetulnya. Ikhfa syafawi dia. Sebetulnya dia adalah hukum mim. Ya. Bukan hukum nun lagi. Jadi ketika kita ingin menentukan hukum bacaan di dalam Al-Quran, maka yang jadi patokan bukanlah khotnya, akan tetapi lafaznya. Sehingga di sini Al-Imam Abu Zahim Al-Haqqani mengatakan tanwin itu dikiaskan saja dengan nun, dianalogikan saja dengan nun. Kenapa dianalogikan? Karena sama-sama nun sakinah pada hakikatnya. Kan nggak ada nunnya, ya memang nggak kelihatan. Ya. Memang nggak kelihatan di tanwin ada nunnya atau enggak. Seperti di sini, khailin, kan nggak ada nunnya, tapi secara lafaz ada. Maka itulah yang jadi sandaran. Itulah yang jadi patokan. Jadi dalam bait ini nanti menjelaskan bahwa hukum nun sakinah dan tanwin itu sama. Karena tanwin dianalogikan dengan nun sakinah. Dan perkara ini sudah masyhur, lagi ma'ruf bagi orang-orang Arab. Masyhur, terkenal, ma'ruf, dikenal. Beliau melanjutkan bahwa siapa saja yang dapat memahami dan mengamalkan semua ini dengan baik, maka beliau mendoakan. Apa doanya? Semoga Allah memberikan karunia padanya berupa bidadari yang masih gadis lagi cantik jelita. Atau ka'ibil bikr. Itu kan buat laki-laki ya. Wa kawa'ib atraba. Terus perempuan apa dapatnya? Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga itu dengan dua kenikmatan yang besar? Yang pertama kenikmatan bidadari, yang kedua kenikmatan harta. Iya kan? Yang sering disebut di surga itu dua, kenikmatan bidadari dan kenikmatan harta. Kenapa? Karena laki-laki itu fokusnya wanita. Sah? Bener nggak, Zed? Berapa tahun antum? Hah? 12. Nanti kalau 16 tahun saya tanya ulang. Fokusnya perempuan. Laki-laki lebih baik nggak punya harta, tapi punya istri cantik. Daripada punya harta, tapi nggak punya istri cantik. Nggak ada artinya harta buat laki-laki. Laki-laki nyari harta itu buat nyari perempuan. Sebaliknya, perempuan nyari laki-laki buat nyari harta. Perempuan daripada punya 10 suami, mendingan punya 10 kilogram emas. Laki-laki daripada punya 10 kilogram emas, mendingan punya 10 istri. Ini normal, antum nggak perlu melawan fitrah antum, gak masalah. Normal aja. Yang penting kita sadar diri, kita sekarang masih di dunia gitu aja, belum di akhirat. Itu normal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan surga itu dengan dua yang sering disebut, dua hal. Pertama harta, buat siapa? Buat perempuan yang baca Quran. Laki-laki mah nggak terlalu tertarik. Permata berlian apa? Biasa aja. Baca ayat Quran, isinya permata berlian di surga biasa aja. Tapi kalau udah bidadari, tarik laki-laki. Perempuan sebaliknya, bidadari apa? Bidadari. Nggak tertarik perempuan. Bidadara, nggak penting, nggak butuh bidadara perempuan itu. Nggak butuh bidadara. Nanti dapat bidadara kekar-kekar. Buat apa kata perempuan itu? Nggak penting mereka. Yang penting saya bisa duduk, bisa makan enak, bisa pakai perhiasan yang banyak, rumahnya mewah, megah, itu yang penting perempuan. Itu udah fitrah, nggak usah dilawan, nggak apa-apa. Yang penting selama hidup di dunia kita sadar diri, itu aja yang penting. Kita sadar bahwa di dunia itu penuh keterbatasan. Tapi kalau di akhirat nggak apa-apa. Ini kita berbicara akhirat ya, berbicara akhirat. Begitupun laki-laki. Laki-laki begitu. Fokusnya memang perempuan. Ya cuma antum harus sadar diri di dunia ini nggak semua perempuan itu halal. Yang halal itu yang hanya yang antum nikahi.
Begitupun dengan perempuan. Tidak semua harta yang antum inginkan itu halal. Yang halal itu yang antum miliki. Ya. Jadi itu aja pembedanya. Itu aja pembedanya. Kalau orang-orang kafir, ya mereka nalurinya enggak ditahan dengan syariat. Sehingga laki-laki pun bisa bermain dengan ribuan bahkan mungkin wanita, dan wanita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Begitu ya. Jadi di sini bukan kemudian Abu Muzahim ini pilih kasih ya, tapi karena memang yang nulisnya laki-laki ya fokusnya ke situ ya. Bukan berarti kemudian ini yang perempuan gak dapat apa-apa. Yang perempuan dapat. Perempuan dapat apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan. Ya kalau lihat tafsirnya memang Kaib ini adalah wanita-wanita muda. Wanita-wanita muda yang cantik montok sebaya usianya. Ini ditafsir ya, tafsir Kemenak begitu bahasanya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang bisa merupakan kesenangan yang muncak di dunia akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Tapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti. Antum jangan ngebayangin, nggak bisa. Selama masih terbayang di benak antum, maka itu bukan surga. Selama masih terbayang di benak antum, maka itu bukan surga. Surga itu lebih dari apa yang terbayang di benak antum. Jadi kalau misalnya antum ngebayangin nih, sesuatu paling indah. Nah surga itu lebih indah dari yang antum bayangkan. Dan Allah lebih indah dari surga. Kalau Nabi Yusuf saja bisa membuat wanita-wanita memotong tangannya sendiri, apalagi nanti antum kalau berhadapan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan Nabi Yusuf. Ini pelajaran yang sangat penting. Nabi Yusuf itu manusia, makhluk. Makhluk, manusia, fana. Kulitnya sama seperti kulit kita. Kalau diurai, isinya sama. Tapi ternyata bisa membuat wanita-wanita di Mesir pada saat itu memotong tangan mereka karena ketampanannya. Maka bayangkan dengan zat yang menciptakannya. Gimana manusia bisa terpana melihat zat yang menciptakan. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya kelak dan memberikan anugerah kepada kita termasuk ke dalam golongan yang bisa menatap wajahnya seperti menatap bulan purnama. Amin ya rabbal alamin. Apa ini? Kenapa biasanya? Oh, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam.